Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Arya Putra, NPM 2431112 and 1 from the Information System Program, class SI24B. And I will be presenting a business management assignment on corporate social responsibility and managerial ethics part 1. Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics Part 1. Pengertian CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal. CSR merupakan model bisnis yang mendorong untuk bertindak secara etis dan berkontribusi positif terhadap lingkungan serta masyarakat, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. CSR melibatkan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan: 1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. 2. Melindungi dan melestarikan lingkungan. 3. Membangun citra perusahaan. CSR tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan CSR. Salah satu tujuan utama CSR adalah membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan di mata publik. Kegiatan CSR yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum, tujuan CSR dapat dirinci sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Lalu, ada membantu memberdayakan komunitas lokal melalui program-program yang relevan. Kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu mengurangi dampak negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan, melaksanakan inisiatif seperti pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan pengurangan emisi karbon. Yang terakhir, yaitu ketiga, membangun citra perusahaan. Itu ada meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Lalu ada menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan. Lalu ada juga pilar utama CSR. Yang pertama yaitu pilar ekonomi. Fokus pada pencapaian keuntungan yang berkelanjutan dengan cara yang etis. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan ekonomi karyawan, pemegang saham, dan mitra bisnis. Yang kedua yaitu ada pilar sosial. Berfokus pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Ini meliputi dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Terakhir, yang tiga, pilar lingkungan. Mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui praktek ramah lingkungan, seperti meminimalkan limbah, menghemat energi, dan mengurangi emisi karbon. Jenis-jenis CSR. Yang pertama ada CSR ekonomi atau economic CSR. Berfokus pada kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Yang kedua ada CSR sosial atau social CSR. Melibatkan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan dukungan untuk komunitas lokal. Yang ketiga ada CSR lingkungan atau environmental CSR. Fokus pada pengurangan dampak negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan, termasuk pengolahan limbah, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penghijauan, dan pengurangan emisi karbon. Manfaat CSR bagi perusahaan. Corporate Social Responsibility atau dikenal dengan CSR bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas ketika perusahaanku berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Mereka akan meraih berbagai keuntungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Kegiatan CSR yang aktif
membantu perusahaan membangun citra positif di mata publik, menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan cenderung lebih setia kepada perusahaan yang berkontribusi positif terhadap isu sosial dan lingkungan, yang dapat meningkatkan penjualan dan dukungan merek. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan merasa lebih bangga dan termotivasi bekerja di perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial, yang berujung pada peningkatan produktivitas. Nah, tantangan melakukan CSR. Tantangan utama dalam pelaksanaan CSR adalah kurangnya kerangka kerja yang jelas, mengharuskan perusahaan mengembangkan strategi dan metrik sendiri, sehingga memakan waktu dan biaya. Selain itu, sulit mengukur dampak CSR yang bersifat jangka panjang. Tantangan lain adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas di mana perusahaan seringkali tidak terbuka mengenai dampak sosial dan lingkungan mereka yang dapat merusak kepercayaan publik. Terakhir, perusahaan sering kesulitan menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan investasi dalam CSR yang berkelanjutan, karena tidak selalu memberikan pengembalian finansial langsung. Kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam penerapannya, CSR mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan lingkungan, pengembangan sosial, dan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup karyawan dan stakeholder lainnya. Dengan menerapkan CSR, perusahaan tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masa depan yang lebih baik. Thank you, terima kasih. Maybe that's all the presentation of me. Please apologize if there is a word mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.